Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, masing-masing pribadi kami, bahkan keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, bahkan segala hal, apapun yang kami lakukan, Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang selalu baik bagi kami. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mengarahkan hati kami, kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin terus mencintai Engkau Tuhan dalam hidup ini. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Sebagai Bapa, yes, takkan pernah Kau melupakan setiap kami. Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan, sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus. Mari panggil Dia Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dan melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Tuhan yang bicara secara khusus buat kami, mengajarkan kami, menyadarkan kepada kami bahwa Tuhan selalu ada, setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul penyertaan Tuhan. Ya, saya akan baca dari Kejadian 39 ayat yang kedua dan seterusnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau disertai Tuhan? Semua orang mau disertai Tuhan. Tetapi masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan punya sebuah pengertian yang salah tentang penyertaan Tuhan. Ada yang beranggapan bahwa kalau Tuhan itu menyertai, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan yang berat. Hidupnya pasti diberkati, jalannya mulus, jalannya lancar dan enak. Pengertian yang seperti ini kadang-kadang membuat orang Kristen bertanya-tanya ketika dia mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Apakah benar Tuhan itu masih menyertai saya? Apakah benar Tuhan itu masih melindungi saya? Nah, kisah Yusuf yang kita baca pada malam hari ini dan juga nanti dalam perjalanan bangsa Israel disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api akan memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada saudara dan saya apa artinya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini ayo kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu berarti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati lembah kekelaman. Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menjumpai kata 4 kali berkata Tuhan itu menyertai Yusuf. Jelas dikatakan Tuhan itu menyertai Yusuf. Tetapi kita bisa melihat rupanya perjalanan hidup Yusuf ini bukan bebas dari masalah, bukan jalannya mulus. Kita tahu perjalanan kehidupan Yusuf ini berliku-liku. Justru masa-masa yang berat dialami oleh Yusuf. Dia harus dibenci saudaranya, dilemparkan ke sumur, dijual kepada orang Mesir, dijadikan budak, sampai akhirnya difitnah sama istri Potifar, dan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara pun akhirnya Yusuf dilupakan oleh orang yang sudah ia tolong. Kira-kira berat tidak hidup Yusuf ini? Berat, saudara. Kalau saudara yang ngalami ini, apa yang kira-kira lakukan? Mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan engkau menyertai aku? Kenapa aku mengalami hal-hal yang buruk seperti ini? Ingat, sebuah lagu berkata, Tuhan itu tidak pernah berjanji memberikan langit yang cerah atau jalan yang mulus. Tetapi dia berjanji untuk selalu memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk bisa melewati lembah kekelaman, lembah kesukaran. Melewati panas, melewati hujan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Artinya apa?
Kalau mungkin tokomu lagi sepi, mungkin kondisi keuanganmu menipis, bukan karena Tuhan tidak lagi menyertai kita. Anak yang sakit bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi itu memang bagian dari sebuah proses yang harus kita hadapi. Untuk melihat kualitas iman kita. Justru di saat kita tidak melihat mungkin penyertaan Tuhan, iman kita tetap harus percaya bahwa tangan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, menopang kita supaya kita bisa tetap bertahan. Sekalipun mengalami krisis ekonomi, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mungkin saudara lagi banyak masalah, ingat Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saudara lagi sakit, anak lagi sakit, uang sekolah belum dibayar, uang listrik belum terbayar. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Ada sebuah keluarga yang mendapat kabar dari dokter bahwa istrinya sedang mengandung, saudara. Kehamilannya memasuki usia 4 bulan. Keluarga ini sangat senang, keluarga ini sangat bersuka cita karena akan hadir seorang bayi di dalam keluarganya. Nah, rupanya setelah memasuki masa 4 bulan ini, diperiksa oleh dokter lewat USG, terlihat bahwa di dalam rahimnya ada tumor sebesar 10 cm. Usia kandungannya 4 bulan, ternyata di rahimnya ada tumor sebesar 10 cm. Tumor ini tumbuh di dinding rahim yang menyulitkan kandungan. Karena tumor ini tumbuh persis di pintu rahim. Otomatis pertumbuhan janinnya akan terancam oleh tumor ini. Dokter memberikan sebuah penjelasan, seandainya janinnya dapat dipertahankan sampai usia 7 bulan, dia akan mengalami resiko. Karena janin yang bertumbuh ini akan tergencet sama tumor. Dan yang kedua, resiko yang kedua, dengan bertambahnya kandungan maka tumor pun juga akan semakin besar. Kalaupun kandungan ini dipertahankan, menurut dokter, bayinya tidak akan normal. Nah, penjelasan dokter ini rupanya membuat suami istri ini jadi down, jadi susah, jadi sedih. Dokter bilang bahwa pendarahannya tidak berhenti, itu akan berbahaya untuk keselamatan jiwanya dan juga janinnya. Jadi pulang dari dokter, suami istri ini berdoa. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami berseru, kami berdoa, kami memohon ini anak pertama supaya Tuhan menolong bayi ini tetap hidup dan tetap tumbuh normal. Mereka berdoa, mereka percaya, mereka berdoa. Tuhan yang sudah memberikan janin, Tuhan yang sudah memberikan bayi ini, maka juga Tuhan juga bisa menolong mereka keluar dari keadaan ini. Dan dia juga berdoa, tapi kalau memang bukan rencana Tuhan, Tuhan yang ambil, bukan dokter yang mengambil. Biarkan Tuhan yang mengambil, biar kehendak-Mu yang jadi. Aku tidak mau tangan manusia yang membunuh janin ini. Jadi suami istri berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka, menyertai mereka. Nah, 26 hari kemudian mereka kontrol lagi ke dokter. Dokter terkejut karena ada sesuatu yang aneh. Janinnya tetap tumbuh walaupun kondisi fisik istri lemah. Dan anehnya janinnya tumbuhnya normal. Janinnya sehat. Tapi dokter memberikan masukan, kalau begini terus nanti akan terjadi 2 kali operasi. Pertama operasi sesar untuk tumornya yang menutup pintu rahim. Dan nanti bisa diperkirakan juga persalinannya pun juga tidak akan normal, juga harus lewat operasi. Kemudian yang kedua,
operasi pengangkatan rahim. Demi keselamatan hidup, rahim istri harus diangkat dengan operasi. Dan sebuah keputusan yang berat bagi mereka yang harus mereka ambil. Mereka balik lagi ke rumah. Mereka berdoa lagi, mereka berseru, berteriak mohon penyertaan Tuhan. Merendahkan hati mereka, mohon pertolongan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti menyertai mereka dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Berjalannya waktu, kandungan sudah memasuki usia 8 bulan. Kembali difoto, kembali di USG. Ternyata menurut dokter, kepala bayinya sudah masuk ke dalam bagian panggul. Kenyataan ini memungkinkan si istri bisa melahirkan tanpa operasi sesar. Akhirnya anak ini bisa dilahirkan secara normal, saudara. Proses melahirkannya begitu mudah dan bukan hanya itu saja. Keajaiban akhirnya terjadi. Sang dokter kembali memeriksa, ternyata tumornya sudah hilang. Tuhan mendengar doa mereka. Itulah penyertaan Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hadir, Tuhan ada, menyertai, mendampingi, dan melakukan mujizat bagi suami istri ini. Saya percaya saudara pun juga demikian. Masa-masa yang berat merupakan masa-masa di mana saudara diuji. Tetap percaya Tuhan atau tidak. Tetap percaya penyertaan Tuhan atau tidak. Kalaupun seandainya masalahmu belum selesai, tetap percaya Tuhan ada, berjalan bersama-sama dengan saudara di masa-masa yang berat. Itu arti penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua, penyertaan Tuhan juga memiliki arti Tuhan sedang mengajar kita dan memproses kita dengan firman-Nya. Keluaran 12 ayat yang ke-51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Keluaran 13 ayat 17. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kisah perjuangan bangsa Israel menuju tanah perjanjian merupakan bukti bahwa Tuhan itu setia menyertai bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Tuhan tahu bahwa bangsa ini belum siap untuk bisa mandiri. Mereka belum kuat karena mereka baru keluar dari kedudukannya sebagai seorang budak. Bangsa yang diperbudak. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka berputar sebagai proses bagi mereka. Untuk mereka dijadikan bangsa yang kuat. Diajari oleh firman Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang difirmankan Tuhan. Jadi bangsa Israel ini hidup selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengajar, Tuhan melatih, Tuhan mempersiapkan mereka untuk hidup sebagai umat Allah dan bangsa yang kuat. Hanya tidak mudah. Karena di sepanjang perjalanan orang Israel banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan seringkali peristiwa ini tidak menyenangkan. Tetapi jangan lupa, penyertaan Tuhan atas umat Israel itu sempurna.
Dan itu membuktikan bahwa dia Allah yang bertanggung jawab dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Sekalipun bangsa Israel harus menghadapi banyak masalah kehidupan, tetapi Tuhan selalu ada dan memberikan mereka pertolongan. Mereka diajar, mereka dilatih, mereka dipersiapkan sebagai bangsa yang kuat. Bukankah ada sebuah lagu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Ya, lirik lagu ini berbicara begitu sangat dalam tentang sebuah penyertaan Tuhan. Rencananya indah, penyertaannya sempurna, penuh damai. Namun sebuah pertanyaan penting, apakah benar penyertaan Tuhan yang sempurna itu ada dalam hidup saudara dan saya pada malam hari ini? Benarkah penyertaan Tuhan yang sempurna saudara rasakan dalam kehidupan saudara sehari demi sehari? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu terlihat ketika Tuhan menegur kita. Jadi saudara ditegur Tuhan itu artinya saudara disertai Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Memberikan peringatan, memberikan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Sama seperti kepada bangsa Israel, juga sama seperti kita. Oleh sebab itu, jika Tuhan masih menegur kita, jika Tuhan masih mendidik kita, Tuhan masih berbicara kepada kita, menghibur kita, percayalah itu artinya Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Sekalipun mungkin masalahnya tidak enak, masalahnya sulit, masalahnya berat, Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita lewati masalah yang berat. Itu artinya Tuhan, mata Tuhan masih tertuju kepada kita. Ada sebuah kisah nyata tentang dibuatnya lagu. Judulnya Dia Buat Jalan Saat Tiada Jalan. Diciptakan oleh Don Moon, saudara. Setelah tragedi yang dialami oleh keluarganya, jadi suatu malam Don Moon ini ditelepon oleh adiknya dan iparnya bahwa mereka mengalami kecelakaan. Dan rupanya anak mereka itu, putra sulungnya meninggal dunia. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan dari Texas kepada Colorado, mobil mereka ditabrak sama truk peti kemas yang besar. Keempat anak mereka mengalami luka parah, tetapi ada satu anaknya meninggal karena lehernya patah. Sewaktu Don Moon ini mendengar berita ini, dia sedih, dia berduka cita, dan dalam kesedihannya itu Tuhan memberikan sebuah inspirasi untuk bisa membuat sebuah lagu. Ya, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Jadi setelah dia dapat inspirasi itu, di tengah-tengah duka cita itu dia cepat supaya tidak hilang inspirasi itu, dia dibuat rekaman, saudara. Ya, dan ketika banyak orang mendengar lagu itu, banyak telepon masuk yang mengatakan mereka sangat diberkati oleh lagu itu. Semua surat, semua telepon yang masuk memberikan sebuah tema, dia buka jalan. Di saat tidak ada harapan, di saat putus harapan, betapa Tuhan membawa mereka keluar dari situasi mereka yang tidak ada harapan dengan memberikan mereka kekuatan, iman dan pengharapan yang baru. Jadi itu kesaksian-kesaksian orang yang telah mendengar lagunya Don Moon ini, saudara. Mereka diberkati, mereka merasa bersyukur dengan lahirnya lagu itu. Tetapi yang lebih penting, bagaimana dengan keluarga yang telah kehilangan anaknya itu. Adik Don Moon yang mengalami kecelakaan itu. Adiknya namanya Susan, saudara.
Meskipun awalnya mereka berduka cita, tetapi rupanya Tuhan menyediakan berkat yang terselubung bagi keluarga ini. Karena sejak peristiwa kecelakaan itu, hubungan mereka dengan Tuhan semakin dekat. Mereka masuk dalam pelayanan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dia bersaksi, dia bercerita. Dia memang sempat marah, sempat kecewa dengan Tuhan. Gak bisa menerima apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi dia bisa melihat bagaimana dari peristiwa ini ada buah-buah yang luar biasa. Yang lahir, yang muncul karena kematian putranya. Dia melihat bahwa kematian putranya tidak sia-sia. Karena peristiwa itu melahirkan banyak kesaksian-kesaksian indah. Yang masuk yang dia terima memberkati kehidupan banyak orang dari lagu yang dibuat oleh Don Moon ini. Setelah kematian anaknya, akhirnya begitu banyak jiwa yang datang kepada Tuhan karena tragedi ini. Benar, ia telah membuka jalan bagi kehidupan keluarganya. Satu hal yang harus kita lakukan di saat kita sedang diajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Belajar percaya 100% dengan Tuhan. Percaya dengan pembentukan Tuhan. Nanti saudara akan melihat bahwa apa yang sedang Tuhan rencanakan itu kadang di luar pikiran kita. Jauh melebihi ekspektasi kita. Rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu sempurna. Dan yang Tuhan sediakan bagi kita itu selalu yang terbaik buat kita. Ya, yang ketiga, yang terakhir, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan memegang dan menuntun kita ke jalan yang benar. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Keluaran 13:21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel adanya tiang awan pada waktu siang. Supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun. Ada tiang awan Tuhan yang melindungi mereka. Dan di malam hari ketika cuaca menjadi dingin, ada tiang api yang menuntun mereka, menerangi mereka, menghangatkan mereka. Sehingga mereka bisa berjalan dalam perjalanan yang terang. Suatu tanda pimpinan dan tuntunan Tuhan diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiang awan dan tiang api mungkin tidak kita lihat pada saat ini. Tetapi jangan lupa tiang awan, tiang api itu lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita nggak bisa lihat tiang awan, tiang api. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Kalau saudara baca pada ayat yang ketiga, ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka pada jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini pada jalan yang dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa kok Tuhan itu menuntun orang Israel berputar? Sekalipun dia tahu, Allah tahu itu jalan yang paling cepat. Allah sengaja menuntun mereka berputar karena Allah tahu bahwa orang Israel ini bisa berbahaya. Mereka tidak siap secara mental, tidak siap secara kemampuan, tidak siap. Jadi Tuhan bawa mereka ke jalan berputar. Jalan yang aman menurut Tuhan buat orang-orang Israel. Saudara dan percaya, saudara harus tahu bahwa sekalipun Tuhan itu menuntun langkah kita kepada jalan yang tidak nyaman.
Sekalipun Tuhan membawa kita kepada sebuah tempat yang tidak nyaman. Kepada rencana yang mungkin menurut kita tidak bagus, tidak nyaman. Tapi percayalah Tuhan itu selalu membawa kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada jalan yang salah. Sekalipun tidak nyaman, tapi Tuhan berkata itu jalan yang terbaik. Jalan yang aman. Bagian kita adalah taat dan nurut kepada Tuhan, karena saya percaya ketika kita berjalan melewati tuntunan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti membawa kepada kita jalan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah menuntun kita, menyertai kita, percayalah sama seperti bangsa Israel tidak pernah kekurangan. Selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah minum. Karena penyertaan Tuhan ada. Percayalah, ketika Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, saudara pun juga tidak akan pernah kekurangan. Dalam penyediaan, Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang saudara perlukan. Tuhan berkuasa menyuruh mana untuk bisa datang memelihara orang-orang Israel. Malam hari ini saya juga percaya Tuhan yang sama yang sudah memelihara orang-orang Israel di padang gurun, Tuhan yang sama juga akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Kalau kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita, selalu ada buat kita. Layakkah saudara dan saya khawatir? Pantaskah kita khawatir, kita takut menjalani hidup ini? Kalau kita sudah yakin, sudah percaya penyertaan Tuhan ada buat kita. Apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus kita hadapi, kita percaya Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Hari ini, malam ini jangan pernah lakukan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu selalu ada buat kita. Penyertaannya sempurna buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami disadarkan, kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak melepaskan pandangannya atas kami. Tuhan selalu menuntun kami dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kami harus belajar percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Tuhan ada buat kami, bersama-sama dengan kami, apapun kami tidak takut. Kami bisa jalani kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya bahwa apa yang harus kami lalui ini pasti merupakan jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati, diberikan kekuatan, dihibur karena Tuhan ada, selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.